Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu, sahabat. Oke sahabat, kali ini di dalam video ini kami akan menerangkan tentang jati diri. Apa itu jati diri? Apa sih Gimana maksudnya ini? jati diri? Jati diri dalam hal apa? Jati diri dalam diri sendiri. Maksudnya dalam pandangan apa maksudnya? Setiap pemahaman kan memiliki pengetahuan sendiri-sendiri. Jati diri dalam pandangan seorang agama atau jati diri dalam pandangan meditasi kan terkadang berbeda. Kalau membahas tentang jati diri khususnya dalam pandangan orang-orang yang mendalami meditasi, itu ya berbeda dengan orang-orang yang memahami jati diri dengan cara beragama. Ya sebenarnya sama, cuman ya tergantung pemahaman kita saja sih. Kalau dalam meditasi kan pemahaman tentang jati diri itu lebih kepada spesifik, khusus, tidak bisa dipahami secara universal atau keseluruhan. Nggak bisa, karena jati diri ini ya kembalinya lagi kepada kesadaran kita tentang diri kita gitu. Pemahaman kita tentang diri kita sejauh mana, itulah jati diri kita. Ketika seorang itu pemahamannya, kesadarannya masih rendah, ya jati dirinya ya sebatas itu. Jadi berarti jati diri itu tergantung pemahaman kita tentang diri kita. Itu pemahaman jati diri dalam pandangan meditasi. Pemahamanmu tentang dirimu, itulah jati dirimu dulu. Paham nggak maksudnya? Kamu pahamnya dunia ini hanyalah materi, hanyalah uang, hanyalah jabatan, ya itulah jati dirimu, seperti itu. Sesungguhnya jati diri itu seberapa? Ya tergantung pengalaman Anda tentang pemahaman hidup. Kamu ini kan menjalani hidup setiap hari. Kita semua kan menjalani hidup setiap hari. Pemahaman kita tentang hidup inilah yang akan membentuk jati diri kita. Jati diri kita ini terbentuk dari pengalaman hidup kita sendiri. Pengalaman hidup ini akan melahirkan kesadaran-kesadaran baru dan pemahaman-pemahaman baru dan membentuk karakter kita yang baru gitu loh. Tergantung kita ini kemana arah kita hidup ini, kemana, untuk apa gitu loh. Ketika kita sudah bertanya kepada diri kita, hidup ini sebenarnya apa, kemana, dan arahnya mau apa, itulah awal orang yang mencari jati diri. Jadi awal orang yang mencari jati diri itu berawal dari pertanyaan, kita ini siapa, kemana, dan mau apa. Baru setelah itu kita mencari tujuan hidup. Setelah itu barulah kita memahami jati diri sedikit demi sedikit. Jadi kalau orang itu masih terlena dalam hanya satu keadaan, ya jati dirinya sebatas itu gitu loh. Paham nggak maksudku? Yang kamu pahami, dunia ini hanya sebatas kerja, nikah, terus punya anak, terus tua, terus mati, ya itulah jati diri kamu seperti itu. Dan orang yang seperti itu tidak jauh beda dengan binatang. Binatang seperti itu. Binatang itu hanya sekedar bertahan hidup, berkembang biak, ya udah seperti itu. Hanya sebatas itu pemahamannya tentang hidup ini. Ya itu jati diri. Sedangkan jati diri manusia yang seutuhnya
itu sangat luas sekali. Jati diri itu sangat luas sekali pemahamannya, khususnya kita sebagai manusia. Berawal dari pertanyaan tentang siapa kita dan mau apa diri kita di dunia ini, terus tujuan hidup ini mau apa. Itulah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah kita akan mengerti arti sebuah kemanusiaan. Selama kita tidak mempertanyakan hal-hal itu, kita tidak akan mengerti artinya manusia. Kita, khususnya kamu dan saya, itu kan dikatakan manusia, tapi sebenarnya definisi manusia itu sendiri itu terkadang jarang orang memahami. Kebanyakan orang manusia itu ya punya akal, itu saja, tidak lebih dari itu. Itulah pemahaman yang sangat rendah sekali tentang jati diri. Ketika seseorang punya akal, cuma punya akal. Iya, ketika banyak orang ditanya manusia itu seperti apa, manusia itu ya yang punya akal. Ketika orang dikatakan punya akal, itu ibarat manusia, padahal sebenarnya hewan pun punya akal. Iya. Anjing punya semua. Anjing kan juga punya akal. Bahkan sebenarnya kita ini itu awalnya kan binatang yang berakal sebenarnya, menuju kepada manusia. Jadi jangan salahkan orang ketika orang menghina kita dengan sebutan binatang. Terkadang memang kelakuan kita nggak jauh beda dengan orang yang menghina kita gitu loh. Makanya adalah bermeditasi, ketika kita dihina, dicaci, ya kita terima, itu kritikan, nggak boleh marah. Paham nggak maksudnya? Nggak perlu kita marah ketika kamu dikatakan anjing lo, babi lo, itu nggak perlu marah. Terkadang kelakuan kita seperti itu gitu loh. Kalau kita sudah mengenal definisi manusia, ya kita nggak akan seperti itu. Banyak orang mengharamkan anjing, mengharamkan babi, tapi sebenarnya mereka itu menjadi anjing dan menjadi babi. Ada salah satu puisi yang sangat saya kagumi, yaitu puisinya Buya Hamka. Buya Hamka itu pernah membuat syair, kalau hidup hanya sebatas hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sebatas kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Itu sindiran yang sangat dalam sekali bagi kita sebenarnya. Kalau hidup kita ini hanya sebatas hidup, ya apa bedanya dengan babi di hutan? Babi di hutan juga hidup. Kalau kerja kita hanya sebatas kerja, nggak lebih. Maksudnya pemahaman kita ini hidup ini hanya bekerja, ya apa bedanya dengan kerbau? Kerbau juga bekerja. Itu sindiran yang sangat dalam menurut saya. Itu sindiran bahwa kita ini sebenarnya harus memahami diri kita yang sebenarnya. Kita ini tidak hanya sebatas menjalani hidup, dan tidak hanya sebatas bekerja, dan tidak hanya sebatas mencari pasangan, menikah, lalu mempunyai keturunan, lalu tua, lalu mati. Enggak, itu sebenarnya enggak seperti itu hidup kita. Kita harus memahami betul diri kita dan tujuan hidup kita. Kalau di Jawa itu ada ajaran atau ilmunya namanya Sangkan Paraning Dumadi gitu loh. Sangkan Paraning Dumadi itu kalau bahasa Indonesianya asal usul adanya suatu kejadian, khususnya kejadian manusia itu. Kita ini cobalah bertanya pada diri, apakah saya ini betul-betul manusia? Terkadang kita ini nggak malu atau nggak punya rasa malu. Nggak punya rasa malunya itu menyebut orang seenaknya, mencaci orang seenaknya, ya kan?
bahkan berani memvonis seseorang dengan sebutan-sebutan yang nggak enak, atau menghukumi seseorang dengan sebutan yang tidak layak, itu sangat tidak tahu malu sekali orang lain yang seperti itu. Orang lain seperti itu jauh sekali dari cerita jati diri. Orang-orang seperti itu selalu sibuk dengan urusan orang lain dan lupa kepada urusan diri sendiri. Nah, adanya meditasi ini sebagai sarana bahwa kita ini harus mementingkan hidup kita, harus mementingkan tujuan dari kita hidup dan tujuan dari apa yang sebenarnya penciptaan ini. Kenapa kita diciptakan seperti ini dan untuk apa? Itu paham nggak? Itu pemahaman jati diri dalam pandangan meditasi. Meditasi sarana untuk memahami jati diri yang seutuhnya. Harus dipahami seutuhnya. Seutuhnya itu ya keseluruhan. Berarti kita harus paham secara keseluruhan tentang diri kita sendiri. Paham? Nah, meditasi itu bisa menghilangkan sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita. Ya, dengan kita memahami, ya dengan sendirinya akan hilang. Bahasanya seperti ini. Kamu pernah makan sesuatu yang nggak enak nggak? Iya, pernah. Pernah kan? Ketika kamu memakan sesuatu yang nggak enak, misalnya lah jamu yang sangat pahit. Ketika kamu meminum jamu yang sangat pahit, kamu kan tahu rasanya jamu pahit sekali. Kalau pahit sekali terus kira-kira kamu ingin ulangi nggak? Kalau kamu trauma, biasanya kan orang nggak mau mengulangi. Dan seperti itu, ketika kita ini paham bahwa oh sifat binatang ini merugikan. Ketika kamu sifat binatangmu muncul ke permukaan menjadi perilaku, terus dari sifat itu kamu merasa rugi. Nah, misalnya lah ada seorang maling, itu kan sebenarnya sifat binatang. Karena manusia ini punya adab, kalau binatang yang maling semua. Dari sifat itu kita dilalah, ini apa bahasanya? Tiba-tiba sifat kita ini merugikan kita digebukin orang, terus di penjara gitu. Ketika kita sudah tahu bahwa sifat itu merugikan, pasti kita tidak akan mengulangi. Paham nggak? Nah, dengan adanya meditasi, nggak perlu sifat itu muncul permukaan. Dengan ketenangan diri, kejernihan batin kita ini sudah paham betul. Oh, sifat binatang ini akibatnya akan seperti ini, merugikan diri sendiri. Ya tentu dengan sendirinya akan hilang. Dengan sendirinya akan tersingkirkan gitu. Ketika kamu tahu antara kotoran dan makanan, pasti yang kamu pilih makanan. Nggak mungkin kotoran kamu pilih. Kalau kotoran kamu pilih ya gila. Orang memakan kotoran itu berarti kan orang gila, orang stres. Kalau orang tahu ya nggak mungkin. Nah, seperti itu dengan meditasi. Meditasi ini salah satu latihan untuk kita ini mengetahui tentang salah satunya sifat itu, sifat binatang, sifat setan, dan sifat manusia itu sendiri. Dalam diri kita ini ada sifat kemanusiaan. Makanya kan orang-orang yang nggak sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan kan disebut binatang, setan, atau manusia biadab. Sifat-sifat manusia yang bagaimana? Ya, sifat manusia itu salah. Yang sifat-sifat manusia murni. Sifat manusia itu sebenarnya simpel. Seperti apa contohnya? Sifat manusia itu sifat kasih sayang. Kalau kita sudah mengenal kasih sayang, kalau kita betul-betul merasakan kasih sayang dan berperilaku sesuai dengan
kasih sayang, ya itulah manusia. Manusia itu sebenarnya makhluk yang berkasih sayang. Paham nggak maksudnya? Nah, kasih sayang itu sendiri jangan disalahartikan. Kasih sayang itu tidak harus kita ini kasihan sama orang. Ya kasih sayang itu ya kasihan, tapi bentuk dari kasihan itu berbeda-beda. Ketika orang tua mendidik anaknya dengan cara yang agak keras, itu sebenarnya kasih sayang gitu loh. Jadi jangan salah pahami bahwa kasih sayang itu kita harus kasihan dengan segala hal, itu enggak seperti itu. Kasih sayang itu kelihatan kita, sifat kita, tapi bentuk dari kasih sayang itu berbeda-beda dari setiap orang. Paham ya maksudnya? Itulah manusia. Manusia itu makhluk yang berkasih sayang. Karena kita sadar kita ini makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan, tidak bisa mandiri secara mutlak. Kenapa kita diberikan oleh Tuhan menjadi makhluk yang sosial? Itu agar kita ini tidak tidak egois. Kita ini dengan adanya kita saling membutuhkan, maka kita akan sadar bahwa berarti kita harus menyayangi seseorang. Tanpa adanya kita saling membutuhkan, maka tidak akan terjalin kasih sayang. Yang akan muncul adalah kesombongan. Kita ini akan menjadi sombong ketika kita merasa sudah memiliki segalanya dan tidak butuh apa-apa. Seperti itu. Sekian, ya. Sekian sampai di sini aja. Ya. Oke, sahabat. Cukup sampai di sini, sahabat. Nanti kita lanjutkan ke part kedua selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jika mau tanya-tanya, tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.